Nah, teman-teman semua, siapa di sini tuh yang suka koleksi barang-barang yang mungil-mungil atau unyu-unyu? Nah, hari ini gue akan mereview salah satu koleksi gue yang sangat mungil-mungil, teman-teman. Tapi sebelum itu, tolong please lakukan tugas semua kalian untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Oke, teman-teman semua, jadi hari ini gue akan mereview koleksi gue dan pastinya akan selalu berhubungan dengan Iron Man, teman-teman. Nah, hari ini adalah koleksi yang sangat unyu, sangat unik, sangat bantet, teman-teman. Di depan gue ada Minimates Iron Man, teman-teman. Nah, jadi mungkin buat teman-teman di sini yang nggak tahu Minimates itu apa, bisa cek di website, tapi gue akan jelaskan secara briefly. Jadi basically Minimates itu tuh dikeluarin sama satu perusahaan kayak desain atau sculpt company namanya Art Asylum. Jadi mereka establish tuh tahun 2022, teman-teman. Nah, kemudian pada tahun 2023 mereka tuh ada partnership dengan si Diamond Select. Nah, mungkin teman-teman pasti tahu Diamond Select ya. Siapa sih yang nggak tahu Diamond Select? Apalagi untuk teman-teman yang pecinta diorama, patung-patung. Dia termasuk one of the pioneer. Nah, jadi 2023 itu mereka 2003 mereka itu sudah mulai partnership dengan si Diamond Select. Jadi otomatis mereka bisa mendapatkan license untuk membuat figur-figur yang berhubungan dengan Marvel pastinya, teman-teman. Dan pastinya itu ada termasuk Iron Man, teman-teman. Nah, jadi Minimates ini dia awalnya itu buat figurnya dalam ukuran 3 inci, teman-teman. Nah, sekarang itu dia buat ukurannya dalam 2 inci, teman-teman ya. Nah, jadi dan salah satunya yang bikin si Minimates unik itu katanya tuh artikulasinya, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat secara sekilas, ini kayaknya pasti kalian keingetnya sama ya, yang bentuknya kotak-kotak gitu guys, ya kayak Lego, ya nggak sih? Nah, tapi ini unik. Nanti kita akan sama-sama bedah, teman-teman ya. Oke, langsung saja kita lihat dulu daripada packaging awalnya. Ini teman-teman bisa lihat ini sudah tua, sudah gue nggak tahu sih dibilang udah nggak rusak sih ya, cuman udah tua banget. Dan ini jujur gue cukup lupa belinya tahun berapa, yang pasti mungkin sekitaran tahun I would say between tahun 2015 tahun 2016, teman-teman, kayaknya gue beli koleksi ini. Dan ini kotak-kotaknya sudah cukup rusak ya. Ini kalau teman-teman bisa lihat, ini sudah damage sana sini, sudah ketekuk-tekuk, udah kayak tinggal ditarik doang, udah robek gitu guys ya. Oke, langsung kita bahas dari si packagingnya dulu. Nah, ini di depan ini edisi si Iron Man 3. Nah, teman-teman, jadi si Minimates itu yang salah satu bikin uniknya adalah mereka itu masukinnya, kalian bisa menemukan Minimates itu kalau nggak dari comic book store, atau kalian bisa beli online. Ya, jarang banget ada toko-toko yang ada si Minimates ini. Nah, kemudian mereka itu juga sering membuka booth dan bisa temuinnya itu di Comic-Con, conference komik. Nah, contohnya itu si San Diego Comic Con ini, teman-teman. Nah, ini edisi si Iron Man 3, di mana ada banyak armor-armornya, makanya di sini judulnya Hall of Armor, teman-teman. Dan kita lihat, di sini ada si Iron Man 3-nya itu sendiri, teman-teman, armornya yang dimana dia summon dengan dia nempel-nempel, teman-teman ya. Maaf ya guys, gue kepanasan banget nih, gerah, keringetan. Oke. Karena koleksi terlalu hot untuk dibahas ya guys. Oke, kemudian di sini ada Iron Man 3, Marvel, kemudian ada logo, nah San Diego Comic Con International, teman-teman. Jadi memang kalau untuk konferensi-konferensi seperti ini sangat bergengsi banget, dan banyak koleksi-koleksi apalagi yang edisi limited itu bisa ditemukan di sini, teman-teman. Dan gak jarang ada artis-artis yang mereka suka datang di sana dan kita bisa mendapatkan tanda tangan mereka, teman-teman ya. Oke, nah kemudian di sini tulisannya Hall of Armor, kemudian ada si Avengers Initiatives. Oke, ini tampak depannya dan ini bisa kelihatan see-through di dalamnya. Nah, teman-teman bisa lihat warnanya sudah mulai kuning ya di dalam, teman-teman, karena ini sudah cukup lama. Oke, ini tampak depannya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Total ada 10 minifigures ya. Oke, teman-teman. Kemudian ini bagian bawahnya. Oke, ini logo Marvel dan ini logo si Diamond Select-nya, teman-teman ya. Nah, ini logo si Art Asylum. Nah, mungkin teman-teman kalau mau cari tahu bisa langsung website-nya, bisa cek. Nah, comic shop locator service. Nah, jadi seperti gue bilang, teman-teman, kalian bisa menemukannya itu rata-rata di comic book shop, teman-teman ya. Dan kalau di luar itu banyak banget toko-toko comic book yang mereka jual-jualin collectible seperti ini, teman-teman. Nah, makanya ada seperti ini. Oke. Nah, ini penjelasan nanti bahkan nih tahun 2013, teman-teman ya. Oke, jadi cukup jadul. Nah, sampingnya cuma seperti ini doang. Atasnya, nah ini logo si Minimates. Nah, ini logo Minimates seperti itu, teman-teman ya. Oke. Jadi langsung saja kita bedah. Nah, ini wow, ini sudah. Wah, nah, teman-teman, bahkan masih ada logo yang kayak kalau kita lewatin sensor bunyi gitu. Untung pas gua beli ini nggak bunyi guys ya. Nah, ini ada sign di sini. 150
Ini gua kalau nggak salah gue belinya tuh di Singapura guys. Kalau gua nggak salah. Ya jadi ini it should be in Singapore dollar, which I don't know how much. Sekarang gue juga udah nggak lupa berapa teman kursnya. Oke, kita coba buka dulu ini solatif. Oke, ini very very fragile. Kayak udah tua juga kan guys. Jadi gue harus bukanya extra careful. Aduh, poni gue sangat lepek guys, sangat keringetan. Oke, kita buka begini. Terus kita kesampingin dulu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini ada sedikit posters. Cuma satu sih posternya. Saya kira posters. Oke, jadi ini ada poster Marvel Minimates. Join the Revolution. Oke, oh ini ada sedikit comic booknya. Ya teman-teman kalau mau bisa kalian pause, kalian bisa baca. Dan ini ada oke, questionnaire gitu. Oke, kita pindahin ke samping. Oke, seperti ini. Nah ini cukup rapi sih ya. Mereka packagingnya quite solid. Jadi nggak goyang-goyang, nggak ini. Oke, kita buka. Ini sih, nih kalau gue nggak tahu teman-teman bisa kelihatan apa enggak. Tapi ini udah kelihatan kontrasnya. Bagian atas kuning, bagian bawah tuh putih. Kelihatan nggak guys? Kelihatan nggak nih? Mungkin teman-teman dari sini bisa kelihatan juga nih. Ada atas kuning, putih. Kenapa? Karena itu adalah area yang terkena paparan sinar. Terekspos teman-teman ya. Jadi makanya kenapa bagian bawah-bawahnya masih putih, atasnya udah kuning. Ini asumsi gue doang sih guys. Ya. Oke. Nah. Wow. Oke. Gue bingung guys. Ini ada banyak, ada 10. Kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari sini dulu aja lah ya. Oke. Nah, ini teman-teman ini si Tony Stark-nya yang dia masih pakai yang baju dia yang nanti dia panggil-panggil datang. Nah, jadi si Minimates itu katanya artikulasinya itu bisa sampai 14 katanya. Nah, kita coba ya. Itu yang bikin dia unik. Nah, gila, coy ini dalamnya sampai debu. Oke. Nah, ini jadi kepalanya bisa muter begini, bisa gerak-gerak begini juga. Oke. Tangannya bisa ke atas, bisa diputar-putar begini, dan ini dia punya ini sikunya juga bisa gerak, tangannya bisa diputar-putar juga. Oke, oke, nice, oke. Tapi kita nggak boleh terlalu bersemangat, nanti dia patah. Kemudian kakinya, ini lutut bisa ditekuk, kaki itu pasti bisa ditekuk, pergelangan bisa diputar-putar, teman-teman ya. Oke, cool, it's cool nih teman-teman kalau mau lihat si kece. Ya, ini arc reactor-nya lucu banget ya, bisa dibilang cukup akurat lah ya guys untuk diaplikasikan ke si bodinya si Iron Man, si Tony Stark ini. Cuman mukanya somehow menurut gua it's quite funny. I don't know, kayak hitamnya dapat sih menurut gue hitam. Oke, nah ini kalau Miss Spots, let's go. Kita harus dengan halus men-treat Miss Spots ya. Ini mukanya, ada kupingnya, ada rambutnya, ada matanya, bibirnya, tapi dia nggak punya hidung, guys nggak punya hidung. Nah ini bisa begini, ini bajunya, dressnya, ya ini ada sepatu, sekarang kayak pakai sepatu, shoelace-nya, oke? Bagus, lucu. Oke, langsung kita ke armornya. Nah ini, meskipun dia Iron Man, ada yang mental. Apa ini mental? Oke, glove-nya, oke, all good. Nah, jadi meskipun Iron Man 3 teman-teman, tapi dia tetap include si Iron Man MK1-nya yang dari gua ya teman-teman. Ini menurut gua cukup bagus loh untuk detailingnya meskipun kecil begini guys. Jadi instead of mereka cuma pakai print-printan seperti ini, tadi kalau teman-teman lihat di bagian baju, mereka kan cuma pakai gambar-gambar doang ya. Tapi ini benar-benar ada aksennya, jadi kayak timbul gitu loh. Nah ini semua nih bahkan bagian belakangnya, bagian turbinnya, bagian kayak tabung gasnya, blasternya, tempat yang keluar apinya, kemudian ini sekarang glove-nya, lu bisa muter juga. I mean untuk ukuran figur kecil seperti ini sih menurut gua they put an effort loh. Bahkan untuk dari segi pewarnaannya juga menurut gua akurat dan cukup bagus kok. Ya teman-teman ingat ini figur 2013 dan sekarang udah 2023. So basically it's udah 10 tahun guys. Ya, berarti tadi kayak glove-nya itu tadi ini bisa dicabut di sini teman-teman ya. It's nice. Nah, kemudian ini MK berikutnya teman-teman, yang kalau kalian ingat waktu si Tony Stark test suit-nya dia, kemudian dia terbang ke atas, kemudian dia copot.
kakinya. Tapi bisa dipasang lagi sih guys harusnya. Ya, ya, harusnya ya bisa oke. Yang dia lagi terbang, kemudian konslet di atas, kemudian dia putar-putar terus akhirnya jatuh nih ban mobilnya teman-teman ya. Oke, nah ini not much ya, seperti ini aja. Detailingnya juga bagus kok, ini bener sampai belakangnya punggung-punggungnya. Mereka nggak cuman bikin gambar-gambar gini doang, tapi bener bikin timbul. Menurut gue bagus loh guys ini. Ya. Nah kemudian ini yang wow, gue nggak tahu ini armor yang mana coy, karena ada kayak silvernya, kayak damage, I think, I don't know. Gue juga nggak tahu guys, but ya, yeah. Ini merahnya, sudah mulai lengket-lengket teman-teman warna-warnanya nih. Oke, ini ya, oke. Kemudian ada yang ini juga. Tuh. Menurut gue sih mereka sangat pikirkan dari segi warna, kemudian mereka juga pikirkan dari si armornya, bagaimana bisa akurat, apalagi ini harus movie accurate ya, karena ini reference to the movie. Nah ini yang seperti kita tahu ini yang dia berantem sama si Whiplash yang dari suitcase, dia berubah jadi armor, nih silvernya juga dapat warnanya ya, detail-detailnya nih ada semua. Ini juga, gue akan kasih teman-teman semua untuk armornya dia, ya tuh. Oke. Kemudian ini kayaknya kalau nggak salah yang di Avengers Age of Ultron yang si Tony Starknya loncat dari gedung terus ada sensornya terus suitnya langsung datang nyamperin dia kalau gue nggak salah, karena bulkiness-nya seperti itu if I'm not wrong guys ya. Oke. Nah, dan yang terakhir ini adalah si yang di Iron Man ketiga. Ya, the actual armor itu teman-teman ya. Ini detailing warna. Copot lagi. Oke. Nah, teman-teman. Jadi kalau kalian bisa lihat, dia tuh ada sedikit kombinasi nih, teman-teman. Jadi, mereka itu kayak base bodinya itu ada yang sudah printed. Seakan kayak Lego kayak udah diprinted berupa gambar gitu. Tapi mereka tambahkan lagi kayak armor gitu. Jadi kelihatan kayak di sini tuh, ini udah ada gambarnya, nih di sini. Nah, terus dia di bawahnya ini kayak ada lapisan armor lagi, jadi kelihatan bulky gitu loh. Which is very good loh, menurut gua. They did a good job. Nah, ini di bagian kakinya juga sama nih. Di bagian belakangnya, kita pasti tahu nih Lego skating, nggak mungkin Mimi dibikin kayak sepatunya tuh. See? So it's nice. Oke, teman-teman. Well, langsung saja kita review. Oke, kita review dari packagingnya dulu. Packagingnya very standard. Mungkin ada time lebih bagus, lebih kinclong, lebih bersih, lebih mencolok. Tapi gue nggak, I don't have a problem with the packaging sih, karena dia nge-showcase the collection, kemudian straightforward Iron Man, ada sedikit artworknya, logo Minimates-nya. Kemudian di belakangnya itu dia ada penjelasan ya sih, apa aja ada Mark 1, Mark 2, Mark 3, Mark 4, Tony Stark, Mark 5, 6, 7, ya terus ini Mark 42, I think ya, Roman numbernya kayak 42 deh ya, terus ada si Potts ya teman-teman ya. Oke, ini ada penjelasannya, kalau teman-teman mau bisa kalian baca di sini ya. Oke, kemudian ada ininya, cuman ya itu seperti yang gue bilang teman-teman ini udah pudar, terus ada sedikit posters. Ya, well, can't complain about the packaging. So for the packaging itself, gue akan kasih skor, well, I'm gonna give a score 3 out of 5 teman-teman ya. Kemudian untuk daripada quality dari produknya, menurut gue they did a good job dalam membuat si figure Minimates ini teman-teman, knowing that mereka cuma bisa bekerja dengan ukuran 2 inci, jadi mereka harus pikirkan mana yang harus di-include di dalam, mana yang harus dikeluarkan teman-teman. Dan ditambah lebih gilanya lagi, kalau ini di head to head sama Lego, GG bro, Lego kalah. Kenapa? Mereka artikulasinya itu luar biasa. Tadi gue udah kasih kalian bahunya bisa diangkat, ini bisa ditekuk-tekuk, ini bisa diputer, ini bisa diputer-puter, pala bisa gerak. Bukan cuma muter gini, tapi bisa muter seperti ini juga. Kemudian badan memang nggak bisa muter, tapi kaki, lutut bisa gerak, pergelangan kaki bisa gerak, kaki semua bisa atas bawah teman-temannya. Jadi so menurut gue itu mereka bagus banget. Dan kemudian tadi seperti yang gue bilang bahwa mereka meskipun mungkin base body dasarnya itu si Lego teman-teman. Mungkin kalau gue copotin kepalanya, nih, nah nih gue copotin contoh nih guys, ini gue copot nih ya. Nah mungkin ini kalau kita cabut nanti armornya bisa dicabut, nah tapi base dasar itu kayak yang kotak blok gitu doang. Nah ada gambar-gambar, tapi mereka pakai lagi, tambahin kayak armornya lagi dan ada timbul-timbul aksennya gitu loh. Jadi menurut gue it's very nice dan pewarnaan mereka itu benar-benar mereka buat coba seakurat mungkin dengan si yang ada di movie. So well done.
However, menurut gue yang agak aneh itu adalah bagian si Tony Stark sama si Potts-nya. It's quite aneh bagian mukanya. Belt, yeah, again. Nothing's perfect, teman-teman ya. Oke, itu. Kemudian, apalagi ya about the quality of the product ya. Menurut gue sih, presisi oke, accurate iya. Cuman ya seperti teman-teman tahu karena ini udah cukup lama, jadi beberapa bagian painting itu tadi gue merasa udah mulai kayak, kayak agak lengket-lengket gitu loh guys. So ya, kemudian dia ada juga kasih poster teman-teman. So ya, I mean untuk figure ukuran 2 inci bisa sedetail ini, bisa diarticulate sebanyak itu, menurut gue gokil guys. So I'm gonna give a score 4 out of 5 untuk quality-nya teman-teman. Nah, untuk pricingnya sendiri, seperti yang gue bilang, gue lupa ini beli tahun berapa, tapi gue cukup yakin gue beli ini di Singapura. Dan tadi kalau gue lihat di belakang sih ada price tag labelnya sih around 150. Ya, sepertinya itu 150 Singapura dolar. Dan jujur, gue nggak inget kurs Singapura itu sekarang berapa. Mungkin 10.000, mungkin 11.000 teman-teman. Dan at that time, gue juga lupa kursnya berapa. Tapi di sini sih 150 Singapura dolar teman-teman. Dan gue mencoba cari mini match yang untuk ini di e-commerce lokal udah gue nggak ketemu. E-commerce luar yang seri ini gue hampir nggak ketemu deh teman-teman. Kalaupun ada, I'm not aware. Oke, teman-teman bisa drop di komen below kalau ketemu. So menurut gue ya it's worth it. Apalagi kalau misalnya ini ada box yang ada tulisan San Diego Comic Con, ini pasti cuma lo nemuinnya cuma di San Diego Comic Con doang. Kecuali ada seller-seller mereka beli terus mereka jual lagi di toko-tokonya mereka. So menurut gue it's very worth it. Dan knowing ini udah 10 tahun dan kalian bisa lihat sendiri kondisinya masih menurut gue sih cukup quite okay lah, it's still legit gitu, udah 10 tahun seperti ini teman-teman ya. So I'm gonna give a score for the price 4 out of 5. It's worth it guys menurut gua. Ya teman-teman. So ini ya nggak berasa guys. Kita sudah harus berpisah di episode ini. Tapi teman-teman don't worry teman-teman karena gua akan terus berkarya di episode berikutnya. Tapi teman please jangan lupa untuk lakukan tugas mulia kalian untuk like, subscribe, nyalakan lonceng. Oke teman-teman, jadi kalau misalkan ada request, ada pertanyaan, silakan ramaikan kolom komentar ya guys. Karena gue rindu bisa ngobrol sama kalian di kolom komentar teman-teman. Oke, dan itu aja di episode gue yang kali ini. Teman-teman, sampai ketemu lagi di episode lainnya di channel tercinta kita di Ethan for Fun.